الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فائدة. قال سليمان الجمل قد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول الرب عز وجل يا عبدي ادخل بيمينك الجنة. قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس وروى نوفل الأشجعي قال للنبي صلى الله عليه وسلم
awsini faqala iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun fa innahu bara'atun minasyirki akhrajahu Abu Bakrin al-Ambari wa ghairuhu. Wa qala Ibnu Abbasin laisa fil Qur'ani ashaddu ghaidhan li iblisa minha li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Intaha. Qala an-Nawawi fit Tibyani yustahabbu an yuqra'a inda naumi ayatul kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wa akhiru suratil Baqarah. Fahada mimma yuhtammu lahu wa yata'akkadul i'tina'u bihi faqad thabata fihi ahaditsu sahihatun wa yustahabbu an yaqra'a idza istayqadha minan naumi kulla lailatin akhiru ali imrana min qawlihi inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiriha. Faqad thabata fis sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatima ali imrana idza istayqadha. Wa qala sahibu itmamid durrati al-multaqatati wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratal ikhlasi ma'al mu'awwidhataini wa yanfusu ala yadayhi wa yamsahu bihima ala jasadihi inda naumi idza kana waj'an muta'alliman wa ya'muru bidzalika. Qala ba'dul ulama'i man wadhaba ala qira'atiha qala anala kulla khairin wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Wa man qara'aha wa huwa ja'i'un subbi'a aw atsanun ruwiya. Faidatun, ini satu faidah. Berkata Sulaiman al-Jamalu, sungguh telah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi bersabda, man arada ayyanama ala firashihi, barang siapa yang ingin tidur di atas firasnya, di atas kasurnya, fanama ala yaminihi, lalu dia tidur di atas lambung kanannya, miring kanan. Thumma qara'a, kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad 100 kali.
fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila terjadi hari kiamat, apabila ada hari kiamat, berfirman Tuhan Azza wa Jalla, ya abdi, wahai hambaku, udkhul biyaminikal jannata, masuklah olehmu dengan kananmu ke surga. Dan qala hadza haditsun gharib, berkata ini hadis gharib dari hadis sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Wa ruwiya, dan rawa Naufalun, dan meriwayatkan oleh Naufal al-Ashja'i, qala, berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, Naufal berkata kepada Nabi, wasiatkan saya, berikan wasiat kepada saya. Faqala, maka bersabda Nabi, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun, bacalah olehmu ketika tidurmu akan qul ya ayyuhal kafirun. Fa innahu, maka bahwasanya al kafirun itu bara'atun minasyirki, melepaskan, membebaskan kamu dari syirik. Akhrajahu Abu Bakrin al-Ambari, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Bakar al-Ambari wa ghairuhu, dan lainnya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, laisa fil Qur'ani asyaddu ghaidan li iblisa minha, tidak ada dalam Quran yang lebih sangat dimurkai, yang lebih sangat ghaib, dimurkai bagi iblis dari surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Karena surah Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah tauhid, menyatakan pengesaan Allah, wa bara'atun minasyirki, dan menyatakan melepaskan daripada sifat syirik. Intaha, selesai perkataan Ibnu Abbas. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fit Tibyan, dalam kitab Tibyan, yustahabu ay yuqra'a inda naumi ayatul kursi, disunnahkan ketika tidur, disunnahkan membaca ketika tidur ayat kursi dan qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa akhiru suratil Baqarah, dan akhir surah Baqarah, yaitulah amanah Rasul sampai habis. Fahada mimma yuhtammu lahu, maka ini adalah di antara yang dianggap penting baginya, yang dibaca kulhu, falak, an-nas, ayat kursi, akhir surah Baqarah, itu adalah mimma yuhtammu, di antara yang dianggap penting untuk dilakukan. Ya. Dan
wa yata'akkadul i'tina'u bihi. Jadi ini yang dianggap penting baginya, wa yata'akkadul i'tina', yang kuat menjadikan perhatian dengannya. Jadi baca kulhu, falak, an-nas, akhir surah Baqarah, ayat kursi, itu diantara yang sangat penting dan diantara yang dikuatkan untuk kita perhatian. Faqad sabata fihi, maka sungguh telah tetap fihi, pada amalan itu, pada kerjaan itu, beberapa hadis yang sahih. Jadi itu amalan ditetapkan dalam beberapa hadis yang sahih. Wa yustahabbu ay yuqra'a, dan disunnahkan untuk dibaca, idza staiqadha minan naumi, apabila bangun dari tidur, kulla lailatin, tiap-tiap malam, akhir surah Ali Imran, dari mulai firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, ila akhiri surah, hingga akhir surah. Faqad sabata fis sahihain, maka sungguh ada dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, kerap kali atau sering kali atau adalah Nabi membaca akhir surah Ali Imran apabila bangun dari tidur. Wa qala sahibu itmamud durratil multaqatati, berkata pengarang kitab Itmamud Durratil Multaqatah, wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul ikhlas ma'al mu'awwidhatain, dan sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ikhlas beserta mu'awwidhatain, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, wa yanfuthu, dan meniup tanpa ludah, alal yadaihi, atas dua tangannya, ditiup tangannya, wa yamsahu bihima, dan menyapu dengan dua tangan yang ditiup tadi, ala jasadihi, atas tubuhnya, indan naumi, ketika tidur, idza kana waj'an, apabila dia sakit, muta'alliman, menderita, pedih, ya'muru bidzalika, Nabi suruh baca itu. Jadi baca kulhu, falak, an-nas, usap tempat yang sakit kalau sakit, kalau nggak sakit usap seluruh badannya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man wadhaba ala qiraatiha, siapa yang merutinkan, ya wadhaba, siapa yang merutinkan atas membacanya, nala kulla khairin, niscaya dia akan mendapatkan sekalian kebaikan, wa amina min kulli syarrin, dan dia aman dari tiap-tiap kejahatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man qara'aha, dan siapa yang membacanya, kulhu, falak, an-nas, yaitu dalam keadaan ja'iun, dalam keadaan dia lapar, syubbi'a, dijadikan kenyang, aw atsanun, dalam keadaan dia haus, ruya, dijadikan puas, artinya puas, hilang hausnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini masalah kita yang batalkan wudu, tidur.
Sehingga dibahas tentang tidur. Tidur ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tidur yang mubah bila kita tidur sebelum waktu sholat itu mubah. Tidur jam 11 bangun waktu zuhur itu tidur yang mubah, namanya qailulah, bahkan sunnah. Disunahkan kita tidur sebelum zuhur, kemudian zuhur kita bangun atau sebelum zuhur kita bangun. Itu tidur yang sunnah. Tidur yang mubah boleh kita tidur sebelum waktu sholat dan kita bangun dalam waktu sholat untuk sholat. Tidur jam 10, bangun jam 12, begitu zuhur kita sholat, itu tidur mubah. Nah, tidur yang haram, orang tidur setelah waktu, udah zuhur dia tidur. Dan begitu dia tidur, zuhurnya lewat, bangun-bangun asar. Ini haram. Ini biasanya habis nonton bola. Nonton bola sampai jam 4 subuh dia nggak sholat. Subuh dia nggak sholat. Dengar subuh malah dia tidur. Bangun-bangun jam 8. Ini tidur yang haram. Karena tidur sudah masuk waktu tidak sholat. Ini haram tidurnya. Nah, itulah yang dikatakan hukum tidur. Jadi tidak semua tidur mubah. Nah, berkaitan dengan tidur, di sini ada faedah. Apa yang sunnah bagi orang yang tidur? Faidatun, ini satu faedah. Qala Sulaiman al-Jamalu, kata Sulaiman al-Jamal, rawa Anas bin Malik, meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata, qala, bersabda Nabi, man arada ayyanama, siapa yang ingin tidur di atas firash, di atas kasurnya, di atas peraduannya, niscaya dia tidur di atas kanannya. Begitu mau tidur, lambung kanan, bukan lambung kiri. Di atas lambung kanan, apalagi bisa ngadep kiblat. Jadi nggak lambung kanan sambil ngadep kiblat, kalau bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, yang pokok di atas lambung kanan. Di sini kemudian dia baca kulhu 100 kali. Di boro-boro kita 100 kali. 2 kali udah tidur kita. Baca 100 kali. Nah, kalau dia tidur di atas lambung kanan baca 100 kali, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Maka apabila nanti terjadi hari kiamat, Allah berfirman kepada orang itu, hai hambaku, silahkan masuk dengan kananmu ke surga. Jadi karena lambung kanannya dia tidur, baca 100 kulhu, hikmahnya baca 100 kulhu nanti disuruh masuk surga dengan kanan. Udkhul biyaminikal jannah. Nah, coba diamalin, apalagi bisa tiap malam, sekali aja diamalin. Ya. Kan jarang ya kita. Tadi saya bilang baru baca sekali, kulhu udah pulas gitu. Ya. Qala hadza hadisun gharib. Ini hadis gharib, tidak masyhur. Tapi bisa buat fadhil amal, ya. Min hadisi Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat kedua, rawa Naufalun al-Asja'i.
Meriwayatkan Naufal al-Asja'i berkata ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan saya. Kasih saya wasiat." Ya. Faqala maka bersabda Nabi, wasiatnya Nabi apa? Iqra inda manamika, bacalah ketika tidurmu qul ya ayyuhal kafirun. Ya, satu riwayat Nabi suruh baca qul ya ayyuhal kafirun kalau tidur. Kenapa? Nabi kasih alasan. Apa ilatnya? Fa innahu bara'atun minasyirki. Karena bahasanya surah Qul ya Kafirun itu adalah melepaskan kamu, membebaskan kamu daripada sifat syirik. Jadi kalau orang baca Qul ya Kafirun, apalagi direnungkan hatinya, maknanya, itu berarti bebas dari kesyirikan. Coba kita lihat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadat dengan yang kamu ibadatkan. Kamu nyembah berhala, kamu nyembah Isa, kamu nyembah siapapun, saya enggak lakukan itu. Saya hanya nyembah Allah. Berarti kan lepas dari syirik. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak menyembah yang saya sembah. Enggak perlu kamu sembah Allah. Wala ana abidu ma'abadtum, dan saya tidak menyembah yang kamu sembah. Lakum dinukum. Sudah. Kamu menyembah berhala, saya tetap menyembah Allah. Berarti hatinya lepas dari apa? Syirik. Makanya lebih pesan baca surah Qul ya. Bara'atun minasyiriki. Akhrajahu Abu Bakrin Al-Ambari. Meriwayatkan hadis ini oleh Bakar Al-Ambari wa ghairuhu dan lainnya. Nah, faedah ketiga, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, laisa fil Qur'ani asyadda ghaidan. Enggak ada di Quran yang paling setan marah, yang paling iblis marah, yang paling lebih benci daripada surah Qul ya Kafirun. Iblis paling benci kalau kita baca Qul ya Kafirun. Dia paling enggak senang surah Al-Kafirun. Kenapa? Alasannya karena li'annaha tauhidun. Karena maksudnya surah itu mengesahkan Allah. La abudu ma ta'bud wala ana abdu wa antum wala antum lakum dinukum, udah saya mengesahkan Allah. Itu mengesahkan Allah. Wa bara'atun nasyirki, dan melepaskan dari syirik. Itu yang setan paling benci. Ayat surah yang mengesahkan Allah, surah yang lepaskan dari syirik, setan paling enggak suka. Kata Ibnu Abbas. Ya, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, yustahabbu ay yuqra'a inda naum, disunahkan baca ketika mau tidur ayat kursi dan qul huwallahu ahad dan falak dan an-nas dan akhir surat Baqarah Amanar Rasul sampai habis. Itu mimma yuhtammu lahu, melakukan itu di antara yang sangat dianggap penting baginya. Wa yataqadu, sangat kuat memperhatikan dengannya. Jadi ini bacaan kulhu falak an-nas ayat kursi akhir surah Baqarah ini yang paling penting dan perlu menjadi kuat perhatian kita. Kenapa? Faqad sabata, maka bahasanya ada padanya hadis-hadis yang sahih, karena didukung dengan hadis-hadis sahih. Ya. Jadi tambahan lagi kulhu falak an-nas ayat kursi dan akhir surah Baqarah. Dan yustahabu, dan disunahkan bahwa membaca apabila bangun dari akhir surah Imran, dari mulai firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana wa faqina adzabannar sampai akhir surah Imran. Itu kalau bangun tidur baca itu. Bangun tidur, bukan mau tidur. Bangun tidur. Ya. Ya, faqad sabata fi sahihain. Karena maka sungguh ada riwayatnya dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah adalah membaca akhir surah Imran apabila bangun tidur. Bahkan dari riwayat Nabi kalau mau ke masjid sambil baca nengok ke langit, nengok lihat langit, inna fi khalqis samawati wal ardh, sambil nengok ke atas. Ya. Wa qala sahibu Itmamid Durratil Multaqatah, ini nama kitab. Itmam menyempurnakan permata yang dipungut. Permata yang dipungut diambil itu nama kitab. Waqad kana, sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-Ikhlas. Nabi baca surah Ikhlas ma'al mu'awwidhatain serta qul a'udzu birabbil nas wa yanfusu ala yadayhi. Nabi tiup dua tangannya. Tuh. Nafasa tiup tanpa ludah. Ya. Kalau pakai ludah namanya bukan tiup. Sembur. Ya. Yanfusu tiup. Enggak ada ludahnya. Habis baca surah Nabi tiup. Ya. Ya. Kemudian wayamsahu ala jasadihi. Habis ditiup digosok kepada semua badan. Muka, dada, terus yang bisa digosok-gosok. Ya. Hikmahnya apa? Kalau ada sesuatu yang buruk, yang jelek, yang jahat mau kena badan kita, tertutup oleh usapan itu. Yang kata ada kalajengking merambat ke badan kita karena kita tadi udah usap, nggak bisa dia masuk ke badan kita. Itu makanya gunanya adalah diusap badannya. Ya. Ya. Wa yamsahu bihi ma jasadahu. Mengusap dengan dua tangannya yang ditiup itu badannya indan naum ketika dia tidur. Dan nanti idza kana waj'an, apabila nanti dia ada kesakitan, muta'aliman, menderita kepedihan alam, sakit, merasa pedih, wa ya'mur bidzalik. Nabi suruh itu. Ya kalau ada orang badannya sakit, pedih, ya kalau kita kan biasa pegal encok ini, sakit badan kita. Nah, baca itu mau tidur, usap di tempat yang sakit, usap tempat kita menderita. Qala ba'dzul ulama, berkata sebagian ulama, man wadhaba ala qiraatiha, siapa yang merutinkan atas membacanya, kulhu falak annas nala kulla khairin. Nih, niscaya dia akan mendapatkan sekalian kebaikan, semua kebaikan dia dapat. Wa amana min kulli syarrin, aman, selamat dari tiap kejahatan, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man qara'aha, dan siapa yang membacanya, wa huwa ja'iun, dalam keadaan dia lapar, Allah kasih kenyang. Kalau betul itu setempat nggak ada makanan, nggak apa, baca kulhu falak annas, Allah kasih kenyang tanpa makanan. Percaya nggak? Ya. Kalau nggak percaya nggak dapat. Percaya, Allah kasih kenyang. Ya. Watsanun, dan Allah berikan haus. Jadi huwa jaiun watsan, atau dia merasa haus. Ruwiya, ruwiya ini puas. Kalau orang minum hilang hausnya namanya rawa. Ruwiya, dikasih puas, dikasih hilang hausnya.
Ini seantara faedah dan manfaatnya baca kulhu falak annas. Nah ini insya Allah faedah ini dapat kita lakukan dalam setiap hari. Ini faedah tidur namanya. Karena masalah kita adalah yang batalkan wudhu adalah tidur. Maka dikupas disebutkan faedah tidur. Baru nanti wasani an-nisyanu wallahu a'lam.